kita nyoret santai di Merapi Timur. Wah, kali-kali ini aku pakai hijau ini, pakai LC hijau. Ini akhirnya ini baru rame. Kalau motor merah itu motor pengaritan. Motor pengaritan, oke. Hari ini aku pakai hijau, oke. Yap, kita masuk jalur sungai. Kalau di Merapi Timur kan sungai semua itu. Kita mulai sekitar jam 4 sorean lah. 4 sorean kita mulai gas masuk jalur. Ya kalau buat nyore itu kalau Merapi Timur itu ya seger cukup, istilahnya jalurnya enggak nyore itu ya pas banget lah. Nah, kalau dari rumahku ya cukup lumayan jauh, sekitar meteran. Ya cukup menyenangkan lah, menyenangkan. Dan aku pakai motor Kawasaki 140. Ini punya Pak Men itu yang temannya saya ini. Nah, ini punya beliau karena motorku CRF ku baru maintenance. Maintenance yang agak berat. Maintenance agak berat ya, maklum lah, 8 tahun wayai piston. Nah, tapi yo nggak gede-gede juga sih. Piston juga benar. Ukurannya tetap sama. Nah, wis tuwa rasa aing-aing. Ya toh, golek sing aman-aman saja, motornya enggak galak-galak. Sing apa ya istilahnya, sing cukup aja lah. Nah, dan kebetulan aku juga penasaran juga sih motor KLX 140 yang booming kali di Indonesia tentunya ya. Rata-rata motornya pakai ini. Ngopo kok booming ya, bikin penasaran lah istilahnya aku. Sekaligus pengen ngerasake. Ya kalau dibandingin motorku ya jelas power effect jelas gitu ya, jelas ya, semuanya punya apa ya namanya, kekurangan dan keunggulan masing-masing. Nah, masalah motor itu tergantung selera jokinya lah, selalu selera jokinya, karena menurutku apa ya namanya, istilah lagi motor apa aja itu akan jadi enak jika jokinya itu bisa memanfaatkan kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Waduh, lumayan sakul, lumayan seger. Dan tak disangka-sangka juga batunya ternyata licin ya. Kenapa tadi Pak Medi rodo gear atau mungkin kebasar, ternyata apa namanya, batunya itu rodo melumut. Mungkin apa karena air pegunungan juga, kemudian juga mungkin jarang dilewati juga karena rodo jeru gitu ya, ini takut lewat sini. Kita hujan itu mak kunyur gitu, tapi tetap hitam, apa namanya, batunya itu kelihatan hitam, cuman kayak ono
lapisannya gitu ya, nggak hijau gitu. Kalau lumut kan identik dengan hijau gitu. Hijaunya itu hijau lumut sing urip itu loh, yang masih apa namanya, juntai itu mungkin ya. Menyelimuti gitu ya, menyelimuti apa namanya, tentunya ya. Bisa dilihat ini piye gitu ya. Ini biasanya ya nggak sih bahaya di waktu kita yang injeknya licin malah bisa dari sepatu nih ya. Kita kontrol motornya nggak kuat. Alright, yes. Medannya rada V gitu ya, apa namanya, jepit, kecil, sempit, dan V. Jadi rada momentumnya jika kita pivot turn ya rada cepat gitu. Kurang rusak abrak ya. Yang bikin tuas rem bengkong lah, kemudian terus jadinya petil, piye lah gitu ya. Ya memang harus sabar gitu ya. Nah, jadi nggak bisa tabrakan gitu ya. Ini aku yakin ya, jangan dilewati langsung pada melewati atas kan super fun, superman, jual bungkus lah kira-kira. Kalau aku namanya jalur jual bungkus madak. Ini kita lewat aliran sungainya. Jalur juga, cuman kelihatannya kok jarang karena di lalangnya itu masih berrumput ria gitu ya. Oke. Dan kalau di Merapi itu keunikannya adalah susunan batunya itu selalu berbeda gitu ya. Setiap
aku pasti akan jelasin kalau di Merapi itu mungkin akan berbeda. Hari ini Trabas misalnya gitu, besok itu sudah beda lagi, bisa jadi gitu ya, tergantung dari aliran airnya, kemudian dari kan banyak batu yang dibawa, kemudian pokoknya berubah lah. Bahkan batunya bisa bergeser ya, batu yang segede itu ya di depan gue ini bisa geser loh kalau pas apa namanya itu ya bisa geser loh, karena kan kena geser karena kan bawahnya pasir ya, pasir kalau bisa agak geser-geser gitu ya, bisa geser istilahnya. Yes, ini kan dulu batunya gede di sini. Kalau lihat teman-teman lihat video-video yang sebelumnya kan ini nggak, belum dalam banget. Nah, ini belum kayak gini dulu. Dulu masih rada angel lah, ini wis gampang banget. Hitungannya sudah apa namanya, nggak ceklek gitu. Kalau dulu kan ceklek banget di sini. Sangat sekali. Oke. Hah? Wis ngelak ya. Seger lho iki. Boten. Sikat. Oke. Kata-kata hari ini mana yang susah? Aduh. Aku ya rawan. Ya. Pulau dan mana loh? Aduh. Los menang. Los menang. Aduh. Saya harap itu berat ke sana. Nah, depan itu kelihatannya batunya memang hitam, tapi ternyata memang licin seperti yang tak ceritakan tadi. Itu licin, apalagi kalau bannya kita itu enggak yang soft ya. Yang soft aja mungkin licin kok ini.
Nanti aku coba lewat hatinya itu. Nah ini Pak Medi lewat apa namanya, sela-selanya batu ya, sela-selanya batu. Karena motornya tinggi mungkin jadi nggak jepit atau aman gitu ya. Ini coba aku lewat batunya dengan berarti sak coro-corone, tapi dengan basic yang benar, suhunya benar, alhamdulillah bisa naik batu yang licinnya itu ya, aman, nggak jepit-jepit, nggak boosternnya nggak menabrak batu. Kalau lewat jalannya kan aku kira kalau 140 juga bakal apa namanya ya, kejepit gitu ya, supaya kejepit pelan-pelan. Motor pinjaman juga, jadi yo ora iso gabus-gabus gitu ya. Motorin dhewe wah gabus-gabus. Istilahnya gitu ya, jadi apa namanya, main safety tapi aman, tapi nggak ngawur gitu ya istilahnya. Permainan kita jadi lebih aman gitu ya. Karena juga satu menjaga kesehatan motornya juga bukan punya aku, kemudian jadi bisa belajar sudut angle-nya, wheelbase-nya. Wheelbase itu sumber rodanya ya, yaitu dengan pakai istilahnya sumber roda yang pendek itu seperti apa, kemudian dan sebagainya lah. Ini ternyata Mas Ruli trouble. Gerangan ada apa gerangan? Biru. Oke. Kumat-kumatan ini motornya. Ini nggak kenceng nih berarti. Bongkar sih. Gila. Tak gelem. Ini apa nih? Bisa lera sama itu ya? Hah? 1,000 years later. Hai, akhirnya ternyata keborosan kan ya, jadi sulit hidup. Akhirnya bisa kita akalin ya, kita bisa lanjut tanpa kendala. Oke, kita lanjut lagi menyusuri pinggiran sungai gitu ya, pinggiran sungai. Ya menurutku kategorinya fun, jadi nggak terlalu hard gitu ya, kita katakanlah Apa ya, Bro? bisa dikatakan kita main 6 jam di sini belum berkeringat gitu ya. Tapi kalau main di selatan ya belum ada 1 jam aja keringatnya bisa sejagung-jagung gitu ya. Ya cocok banget lah buat nyore gitu ya, wisata misalnya, apa namanya, terabas wisata, nggak terlalu berat, nggak terlalu nggak terlalu menguras energi banyak lah istilahnya seperti itu ya, nggak terlalu menguras energi banyak. Jadi kategorinya masih safety ya, jalurnya masih aman, masih menyenangkan buat terutama buat teman-teman yang apa namanya masih penasaran piye to trabas ki asine gitu ya. Yes, kita menyusuri kali
ini aku mau berbagi tips sama teman-teman. Biasanya kalau sepatu itu musuhnya itu adalah sungai. Jadi sepatu itu musuhnya adalah air kalau di Travelers ya. Jebol, lem-lemnya juga gampang somplak dan sebagainya, solnya dan sebagainya. Mungkin aku ya sedikit memberikan pengalamanku dalam merawat sepatu trail itu. Jadi aku kasih kayak lem seal gitu ya, lem seal sepatu di solnya. Di pengalamanku kalau masih bisa dilem itu dilem, tapi kalau memang ada teman-teman yang dijahit ke gitu ya, mungkin kalau sepatu baru sih mungkin masih oke lah kalau dijahit, tapi kalau sepatu lama itu memang harus ganti sol karena karetnya solnya itu kan sudah keras, jadi kalau di jahitin malah jadi meripil gitu ya, istilahnya meripili. Apalagi kalau teman-teman habis basah dicuci atau kena air tuh langsung dijemur, itu malah jadi tambah mengeras gitu ya karet solnya. Jadi apalagi plastiknya sepatu, jadi malah jadi tambah rusak gitu ya. Terus aku kasih semacam pelembab ya, habis kering sepatunya habis kering, terus aku kasih pelembab, semuanya aku kasih pelembab, jadi nggak mengering gitu ya. Jadi materialnya dari sepatu itu tidak mengering, jadi tetap lembab, jadi tetap bisa dikatakan tetap awet ya, tidak kering. Teman-teman bisa apalagi sepatunya kulit bisa tadi krecek gitu. Jadi mengkerut, begitu mengkerut kita pakai jadi pecah gitu ya. Nah kayak gitulah ya, kira-kira seperti itulah. Jadi mungkin teman-teman ada yang lebih berpengalaman dalam merawat sepatu, mungkin bisa share di kolom komentar atau apalah istilahnya, mengesan videonya sendiri atau bagaimana. Oke, yes. Ya cukup menyenangkan ini pokoknya. Kita targetnya sampai ya cari sate lah. Aduh, ini kata Pak Medi, kita targetnya cari sate. Oke, istilahnya gitu, kita harus cari sate nih habis ini gitu ya. Alright gitu ya.